Kapan sih kita harus melakukan medical check up? Sebaiknya sedini mungkin. Yang paling sering ketahuan itu adalah resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi treadmill, view-nya kota Jakarta. Karena kalau makannya Pak RJ sama makannya saya, Banyakan dokter dong pasti kan. bener juga. Ya. Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang di Infus, informasi seputar kesehatan, podcast by IHC RS Pusat Pertamina. Saya Rul Johan masih menjadi host Anda, dan episode kali ini kita bicara tentang general health, begitu ya. Bagaimana kita bisa cari tahu tentang kesehatan kita secara menyeluruh. Bintang tamunya spesial dong pastinya, seorang dokter, Dr. Ria Novitasari. Jadi ini adalah, kalau Anda bisa lihat ya, lurus ke belakang sana itu nih ruangannya bagus sekali. Bosnya ini. Bosnya kita panggilnya Dr. Ria. Kita ngobrolin hari ini dok tentang MCU, medical check up. Ini saya juga yakin banget beberapa dari sobat yang nonton belum tahu. Karena ya kalau datang ke dokter itu kalau lagi sakit aja. Padahal ada satu kegiatan yang penting untuk dilakukan untuk bisa cari tahu nih kesehatan kita secara menyeluruh gitu ya. Medical check up atau MCU. Langsung kita tanya jawab aja. Dok, kapan bagusnya kita ambil MCU? Terus rangkaian MCU itu apa sih? Oke, kapan sih kita harus melakukan medical check up? Sebaiknya sedini mungkin. Gitu. Sedini mungkin itu pun akan sangat berpengaruh dengan kondisi individu itu tersebut. Kedua, bisa juga kita nilai dari faktor family history. Itu juga bisa. Sebaiknya bisa dilakukan di usia mulai dari 20 atau sampai 30 tahun. Tapi juga dapat didiskusikan terlebih dahulu bersama dokter. Kapan sih sebaiknya gitu. Kalau biasanya teman-teman saya kalau di kantornya itu akhir tahun. Jadi dia untuk tahun depan, saya udah tahu nih kesehatan saya seperti apa. Setahun sekali, 2 kali atau bagaimana? Bisa bergantung. Sebaiknya memang reguler bisa kita lakukan setahun sekali, itu cukup. Tapi dengan kondisi kesehatan tertentu itu bisa kita majukan seperti 6 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali karena sangat berpengaruh. Nanti tujuannya juga untuk terapi, itu juga bisa. Baik. Jadi nggak hanya di akhir tahun terus ketemu lagi di Desember tahun depan, itu nggak juga gitu ya? Nggak juga. Ya memang namanya juga cek kesehatan, semakin sering semakin bagus gitu ya. Karena kita bisa menemukan sesuatu hal terus bisa dilakukan penyembuhan sedini. Pertanyaannya, apa sih yang dicek tuh kalau medical check? Nah, ini beragam banget nih yang mau diperiksa. Dimulai dari tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar pinggang. Nah, ini untuk apa sih gitu? Dari mulai tekanan darah itu kita bisa menilai untuk faktor resiko terjadinya hipertensi gitu ya. Lalu juga tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar perut. Emang mau bikin baju apa periksa-periksa lingkar perut segala ya gitu. Ternyata itu sangat berhubungan dengan obesitas. Kita bisa melihat body mass index, lalu juga ada obesitas sentral. Karena itu berpengaruh sama resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ataupun penyakit metabolik lainnya. Ya, selalu kita juga periksa untuk pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter yang bersertifikasi. Setelah itu juga kita lakukan pemeriksaan tes darah, tes urin atau air kencing gitu ya, lalu juga ultrasonografi, pemeriksaan foto ronsen dada, pemeriksaan kebugaran dengan cara treadmill test, lalu juga pemeriksaan pendengaran maupun juga pemeriksaan fungsi paru. Jadi memang diperiksa secara menyeluruh gitu ya? Betul sekali. Nah kalau nih, ini untuk yang newcomer lah ya, yang baru-baru pingin coba, tadi kan dokter bilang 20 udah bagus tuh kalau MCU gitu ya, mulai 20 ya. Kan suka banyak paket ya kalau rumah sakit. Di RPU juga banyak kalau paketnya. Benar, kita banyak. Mana yang mesti diambil paketnya? Minimal lah gitu yang udah, ambil paket ini udah tahu semua. Baik, kita bisa mulai tuh paketnya banyak banget sebenarnya dan bisa kita custom. Sebaiknya sih memang kita ngobrol dulu aja nih gitu sambil kita bisa tunjukkan mana sih yang harus diambil setidaknya banget karena sekarang adalah eranya nih banyak banget penyakit-penyakit jantung koroner maupun penyakit metabolik. Kita harus periksa mulai dari kolesterol. Ya kan, lalu juga fungsi. Itu pemeriksaan sejuta umat lah gitu ya dok ya? Iya banget ya, kolesterol, terus gula darah, fungsi ginjal, fungsi hati, dan juga dari jantung itu bisa kita periksa dengan elektrokardiografi atau juga bisa dengan tadi treadmill test.
Oh, treadmill test. Kalau Anda penasaran treadmill test itu seperti apa, nanti kita intip ya ruangannya ya, kita lihat boleh. begitu Nanti kita ya. lihat treadmill test ada di sebelah situ. Oh, di sebelah sana kalau di sini ya. Betul. Ya. Jadi ini benar-benar lantai MCU-nya RSPP yang baru. Iya benar. Gitu ya. Jadi kita kelebihannya apa sih MCU di sini? Kita itu adalah one stop service. Nah, jadi nggak seperti di tempat lain yang harus berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain ataupun dari lantai satu ke lantai yang lain untuk melakukan pemeriksaan. Oh, Kita misalnya dilakukan tes semuanya. mata di lantai ini, terus Betul. tes treadmill di gedung sebelah gitu ya. Iya. Oh, di sini enggak di RSPP Ya, ya? semuanya kita lakukan di lantai ini. Nah, makanya Gitu. biasanya kalau ada pecinta sejati infus, biasanya ada layar besar kan ya. Nah, ini kita singkirkan layar biar Anda bisa biar lihat. kelihatan ya. Nah, ini di loh bagusnya sini. ruangan MCU dari IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina. Oke, Betul. kita akan bahas lebih detail lagi satu-satu pemeriksaannya, tetapi itu ada di segmen 2. Jangan kemana-mana. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke, podcast IHC RSPP ini adalah segmen 2. Kita ngobrolin tentang medical check up ya bersama dengan Dr. Ria. Ini adalah ruangannya, Dok ya, salah satu ruangan dari MCU, dari medical check up. Ini ruangan apa? Ini adalah ruangan treadmill. Oh, treadmill. Ya betul. Jadi Oke. kita periksa treadmill, kebugaran itu di sini. Di sini ya. Tuh. Terus ini kalau saya nih misalnya tiba-tiba iseng mau MCU, nggak bawa sepatu, gimana Betul. Dok? Wah, kita sedia sepatu dong di Oh, sini. disediakan. Mulai dari size 36 sampai 43 sih kita ada. Oh, Size normal ya. Tapi Size kalau normal. size-nya yang udah agak besar nggak ada ya? betul. Harus disiapkan berarti begitu ya? boleh bawa sendiri dari rumah. Baik, jadi kalau Anda juga bisa lihat di ruangan treadmill ini menjadi jagoan karena selain satu pintu semua satu atap gitu ya, nggak pindah-pindah lantai, lihat dong belakangnya dong, keren banget, seperti Anda nge-gym di tempat-tempat gym yang mahal itu ya. Jadi treadmill, view-nya kota Jakarta. Ini madep kemana ya Dok ya? Jadi kalau misalnya pagi-pagi nih kondisi awan lagi bagus, kita bisa ngelihat di situ gunung. Gunung Salak, Bogor, Iya, Gunung Salak kelihatan Wah, dong. luar biasa. Ini karena mau hujan nih, jadi Tutup sayang ya. Oke, jadi kita treadmill di sini Betul. langsung dibaca alatnya di sana gitu Dok? Iya, jadi Oke. ini nanti dipasang dulu nih alat-alat kabel-kabel. Di sini di dada ya? Oh, Oke. dipasang yang nantinya akan terhubung sama alat treadmill ini. Oke. Nanti gambarannya juga muncul di Ada sini. di sana. Yang akan terrecord langsung dan akan terkirim ke komputer dokternya sehingga bisa langsung dibaca sama dokternya. Wow. Berikut juga dengan hasil hard copy-nya juga di-print juga dari mesin ini. Ini lebih untuk tahu irama jantung atau apa Dok? Irama jantung bisa, atau juga adanya gangguan pada pembuluh darah, adanya sumbatan, itu juga bisa terlihat di sini. Berapa lama kita melakukan treadmill? Kurang lebihnya itu adalah sekitar 10 menit. Kurang lebih akan berbeda pada setiap orang karena kita nanti ngejarnya di target heart rate-nya. Sudah tercapai atau belum? Oh gitu. Untuk perempuan dan laki-laki sama Dok ininya Dok? Sama. Nanti kita masukin datanya lebih di sini. Nanti Oke. kita lihat berapa persennya dari mesin ini juga. Siap. Ini kayak begini, misalnya kita mau MCU Dok ya Ya. di RSPP, apakah harus dengan janji atau tadi seperti saya bilang tiba-tiba saya lagi kantor saya lagi nggak banyak kerjaan nih, tiba-tiba saya mau lari MCU gitu. Bisa ya? Boleh dong. Jadi kita itu memang bisa dengan langsung perjanjian atau bisa langsung datang. Yang penting sudah memenuhi syaratnya. Contohnya? Puasa. Oh, salah satunya harus puasa. Gitu. Puasa Iya, betul. 8 jam. Betul, minimal adalah 8 jam untuk tidak makan maupun juga minum-minuman yang berasa. Gitu. Air putih boleh ya? Air putih boleh banget. Oh, jadi tetap harus puasa, harus benar-benar disiapkan. Jadi kalau misalnya merasa hari itu belum makan 8 jam, boleh MCU. Boleh langsung datang, kita Oke. langsung terima kok pasien-pasien yang on the spot mau lakukan medical check up di sini. In total gitu Dok, berapa lama proses MCU? Dengan misalnya kalau paket yang biasa sama paket yang komplit gitu. Siap. Kita nih cukup cepat loh untuk melakukan medical check up. Jadi nggak usah mikir, aduh bakal seharian nih saya medical check up. Enggak, di sini kita bisa dilakukan selama 2 jam aja. Atau bahkan 4 jam untuk paket yang lengkap banget. Hanya 4 jam? Yes. Oh, jadi saya pikir tuh sampai harus 1,5 hari menghabiskan waktu enggak ya? Enggak, cukup dengan 2 jam kita udah selesai Oke. sih. Gitu.
Jadi ini ruangan EKG ya untuk cek jantung ya dok ya. Betul, EKG dan treadmill. EKG dan treadmill. Betul. Baik. Boleh dijelasin nggak ke sobat RSPP yang pengen tahu nih di ruangan di lantai ini, di lantai medical check-up ini ada ruangan apa aja? Oke, jadi dari depan kita tuh ada pendaftaran. Oke, Nanti akan sana ketemu ya. sama, betul, dari mulai buka lift itu ada ruang pendaftaran, ketemu sama admin saya yang cantik-cantik. Setelah itu bisa ambil darahnya di ruangan yang ini nih Pak RJ. Oh, ada tulisan tadi laboratorium. Betul, Oke. ambil darah dan juga urin di sebelah sini. Lalu yang tadi kita udah lihat itu ada ruang EKG dan juga treadmill test. Ya. Di belakang sebelah sana itu ada ruang pemeriksaan fisik oleh dokter umum, lalu juga pemeriksaan gigi, ruang mata untuk periksa visus maupun juga diperiksa oleh dokter spesialis mata. Oke. Ada ruang untuk ronsen, lalu ada ruang untuk radiologi, USG, Ya. lalu dilanjutkan ada ruang THT, audiometri, spirometri. Itu apa tuh? Itu apa? Dua hal yang tadi disebut apa? Wah, audiometri itu untuk periksa pendengaran. Oh, sampai ada ruang pemeriksaan Betul. gitu ya? Jadi kita bisa menilai nih fungsi pendengarannya yang berhubungan sama resiko pekerjaan. Gitu, Oh, dan juga tes fungsi paru. Kayak misalnya di pabrik berisik gitu ya, dia Betul dicek juga banget. ya. Iya, jadi kita periksa nih. Wah, kalau udah mulai ada penurunan fungsi, berarti kan dia harus sudah mulai diatur nih bekerjanya. Apa dikurangi jadwalnya, atau dia memang sudah tidak lagi dapat ditempatkan di tempat yang bising. Itu bisa kita nilai nanti. Terus tadi yang satu lagi, Spirometri. itu adalah? Itu untuk menilai fungsi paru kita. Oh. Adakah gangguan-gangguan pada pernapasan? Itu yang ditiup-tiup gitu? Betul, ceknya? tiup-tiup. Oh, I see. Siap, oke. Siap. Ini apa nih, dok? Nah, Kayak iya, kantin Dok. kok nih, dok? Kayak kantin ya? Iya. Bukan kayak kafe. Oh iya, kafe ya, benar. Ini tempat makan kita. Jadi nanti setelah pengambilan darah, setelah untuk pemeriksaan semuanya selesai, bisa makan, dapat makan dari kita. Oh, dapat makan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu Karena setelah itu, puasa. enggak, maksudnya habis makan tuh ada cek lagi atau enggak? Kalau untuk pemeriksaan cek lagi nggak ada. Jadi kalau misalnya pemeriksaan yang setelah makan, kita ganti dengan air gula. Oh, Karena beda nih kalau setelah makan sama dengan air gula. Itu untuk pemeriksaan gula ya, gula darah setelah makan. Karena kalau makannya Pak RJ sama makannya saya, banyak itu dokter beda dong, pasti kan. bener juga, Ya. gitu kan. Terus? Nah kalau misalnya itu nanti bebannya beda, nilainya pun jadinya nggak. Oh, jadi ada standarnya gitu ya? Ada standarnya. Baik. Dengan minum air gula 75 gram, bebannya sama pada setiap pasien, sehingga juga hasilnya lebih baik. Lebih akurat juga ya Jadi pasti. akurat. Baik. Nah, jadi makannya di sebelah situ Ya. untuk tempatnya. Oke. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke, Infus, informasi seputar kesehatan. Ruli Johan dan Dokter Ria. ya. Dokternya energetik sekali. Dengar-dengar suka main konfit. Bukan main dong, olahraga loh itu. Itu main juga Oh kan? iya betul-betul. Main ripstick. Main basket, olahraga basket kan, bener kan? Kenapa suka main konfit? Seru banget. Ada hubungannya dengan kesehatan? Iya dong, buat Pasti kebugaran ya. dong. Oke, karena namanya juga dokter MCU, berarti harus bugar ya, karena ini mewakili tempat pemeriksaannya. Jadi ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan treadmill untuk lebih ke jantung. Betul. Pemeriksaan urin juga diperiksa begitu ya. Periksa. Nah, kalau di RSPP itu starting dari harga berapa paket? Kita dimulai dari harga Rp850.000 sampai plus-plusnya itu kita ada yang sampai di 18 juta rupiah. Itu yang udah complete package gitu ya. Iya. 850.000 juga sudah bisa MCU. Bisa. Itu namanya apa? Pemeriksaan apa? Itu pemeriksaan darah, lalu juga ronsen dan juga periksa urin. Ronsen toraks. Iya. Jadi dimulai dari 850.000 sampai sebetulnya sampai nggak terhingga sebetulnya mau periksa Iya, apapun bisa begitu ya. Betul. Bisa sampai terhingga karena kita bisa custom. Butuhnya apa sih? Oh saya khawatir ada penyakit ini gitu. Atau Oke. saya punya family history untuk terjadinya kanker. Gitu. Kira-kira tumor marker apa nih yang bisa kita ambil? Atau pemeriksaan lanjutan apa yang bisa saya lakukan? Itu juga bisa kita custom. Oke. Jadi itu custom. Tiba-tiba saya mau MRI dong gitu. Bisa juga ya. Boleh Why not kayak gitu ya? dong. Oke. Nah, jadi artinya kalau ini yang nonton adalah seorang yang bekerja di posisi human capital misalnya. Dia mau bikin paket untuk
MCU satu kantornya boleh ya? Boleh banget. Bisa di custom gitu ya? Bisa di custom. Karena kan tiap kantor kan butuhnya beda-beda. Misalnya kalau teman-teman dari Pertamina yang butuhnya di rig, yang di offshore gitu ya, beda dengan yang kantor misalnya akuntan gitu. Oh, jadi bisa fully customized. Betul, dan kita kan juga punya dokter okupasi. Apa itu artinya? Nah, dokter kedokteran okupasi ini bisa menilai untuk potensi risiko yang disesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing. Oh. Jadi kalau misalnya perusahaannya juga nggak tahu apa nih yang harus diperiksa, kita bisa juga nih ngobrol sama dokter okupasi kita. I see. Nah, kita periksanya ini aja. Jadi disesuaikan ya. Bisa Jadi dia. banget. Oh, oke. Jadi nggak usah khawatir, nanti dibikinkan paket-paketnya. Betul. Ya. Oke. Nah, biasanya kalau MCU apa sih yang paling sering ketahuan? Yang paling sering ketahuan itu adalah resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Oh, Jadi ya? dari treadmill test, wah ini Banyak yang nggak tahu, tiba-tiba jadi tahu. Ya betul, banyak sekali yang nggak tahu. Atau yang kedua yang paling sering saya dapatkan adalah benjolan pada payudara. Ya, orang biasanya nggak mudeng gitu ya? Betul, atau bahkan benjolan pada tiroid. Kelenjar tiroid. Oke. Itu banyak sekali yang kita temukan. Kalau ketemu hal itu biasanya dari RSPP itu ngapain? Nah, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut nih. Misalnya kalau dari treadmill test curiga untuk penyakit jantung koroner, kita bisa lakukan CT scan jantung. Nah, CT scan ini kan menggunakan kontras. Kontras ini adalah zat warna. Zat warna ini akan disuntikkan ke pembuluh darah nanti sehingga akan difoto di setiap slice-nya ini akan kelihatan. Wah, ini memang ada sumbatan. Tapi itu berubah warna di dalam ya, nggak muka jadi berubah ya? Enggak dong. Oke, kirain. Ya, ini jelas dulu nih. Siap. Nah, itu nanti akan bisa menilai nih. Ini ada penyumbatan sekian persen, lalu nanti dapat kita konsultasikan langsung juga dengan dokter jantung kami untuk lanjutannya dilakukan apa baiknya, seperti itu. Hasilnya bisa langsung ketahuan? Bisa dong. Oh, nggak harus nunggu bisa sebulan lagi nggak ya? Enggak, gitu ya? Kita hasil untuk soft copy yang diterima itu adalah H+2. H+2, oh iya, cepat dong berarti ya? Sudah. Oke. Tuh. Siap, Dok. Ini di segmen terakhir, kita sebelum closing, tolong sampaikan pesan dan kesan kepada Sobat RSPP yang nonton tentang medical check-up. Oke, jadi medical check-up itu bukan miliknya orang yang sakit, tapi merupakan milik orang-orang yang sehat sebagai investasi jangka panjang untuk melihat potensi risiko terjadinya suatu penyakit yang bahkan belum menimbulkan suatu gejala. Sehingga medical check-up yang rutin perlu banget nih kita lakukan untuk bisa mengubah pola gaya hidup, lalu juga pola makan maupun juga pola kebugaran kita dengan olahraga teratur sehingga mencegah suatu penyakit berkembang menjadi lebih serius lagi. Dan lebih baik tahu gitu Dok ya daripada karena ya jujur saya juga kadang-kadang juga nih MCU takut ketahuan ada IA, ada B, ada C gitu ya. Oke Pak RJ, kita mulai aja MCU kapan? Saya langsung treadmill di sebelahnya begitu ya. Ya betul sekali. Oh, oke. Jadi jangan takut, lebih baik tahu duluan begitu ya. Oke, kalau gitu Sobat RSPP ditunggu melakukan medical check up di gedung apa? Gedung Graha RSPP lantai 9. Lantai 9. Anda bisa lihat sekali lagi, tadi Anda juga bisa lihat ruang-ruangannya bagus semuanya terintegrasi. Satu atap ya, nggak pindah-pindah. Oke Dok, terima kasih Dokter Ria. Sama-sama Pak RJ. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Infus, informasi seputar kesehatan.